Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, atas izin Allah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan taklim bil video. Dalam kesempatan kali ini semoga senantiasa kita sekeluarga besar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sekeluarga besar, anak cucu kita, nenek, bapak, ibu kita berakhir dalam hidup ini bihusnil khatimah, dan semoga kita senantiasa kelak dikumpulkan bersama para siddiqin di yaumil akhir. Saudaraku rahimakumullah, dulu ada cerita sengsara membawa nikmat, tetapi kali ini saya ingin bercerita justru sebaliknya, nikmat membawa sengsara. Ada satu keluarga, saya sebut namanya Zubair dan Anissa. Zubair dan Anissa ini setelah berkeluarga kemudian mendapat nikmat yang berlimpah. Bahkan mobil-mobil mewah Lamborghini dan cincin permata serta keadaan rumahnya sungguh-sungguh sangat glamor. Hidupnya begitu diirikan oleh tetangga-tetangganya, bagi yang mengirikan dari sisi kehartaan, karena begitu mewahnya kehidupan keluarga Zubair. Bahkan bisnisnya yang di Cina, mereka saben saat pulang dengan membawa keberuntungan yang sangat-sangat. Dalam kesempatan yang lain, seminggu yang lalu, mereka sekeluarga juga baru pulang mengelilingi lembah-lembah terindah di dunia. Di antara 7 keindahan lembah-lembah dari Cina, dari Tibet, di India, mereka telah dikunjunginya. Pada suatu saat, Anissa beserta kedua anaknya sedang tidur lelap di rumah yang begitu mewah, bak surga dunia. Rumahnya dihiasi dengan berbagai keindahan, taman-taman di belakang rumahnya yang sangat luas, dan view-nya memandang ke sebuah laut yang begitu indah. Dia memiliki rumah yang memang betul-betul menggiurkan dari sisi pandangan mata. Ketika Anissa beserta kedua anaknya di rumah pada suatu malam, sementara Zubair masih menjemput Rizky ke Hong Kong dengan bisnisnya yang saya tidak begitu paham, tetapi pada malam itu terjadi konsleting listrik, menjadikan rumah itu hangus terbakar.
Anisa beserta kedua anaknya tidak bisa keluar karena pintu pagarnya dari besi yang notabene dibukanya adalah menggunakan remote. Karena listrik mati, maka Anisa beserta kedua anaknya tidak bisa keluar dari rumah yang mewah itu, padahal api sudah melalap seluruh rumahnya, sementara jauh dari tetangga. Alhasil dia terpanggang di dalam rumah itu. Tentu kita hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya 3 jenazah sekaligus di dalam rumah mewah. Memang keluarga Zubair ini tidak mengenal agama. Artinya ibadah sholat enggak, puasa enggak, kemudian jangankan haji, mereka belum melakukan itu. Tetapi Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah, kelimpahan yang begitu banyak, walaupun dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga judul taklim kali ini akan saya balik dari sengsara membawa nikmat, tetapi kali ini adalah nikmat membawa sengsara. Di dalam istilah agama Islam, orang-orang yang demikian adalah terkena dengan istilah istidraj. Banyak di lingkungan kita yang terkena istidraj. Kehidupannya mewah, glamor, tetapi beribadah pun tidak. Istilahnya istidraj. Di dalam hadis dari Ubah bin Amr radhiyallahu an dikatakan, idza ra'aitallahu ta'ala yugdiya abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asiyati fa innama dzalika minhu istidraj. Saulang di ujungnya, wa huwa muqimu ala ma'asiyati fa innama dzalika minhu istidraj. Apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak selama di dunia ini kepada seseorang hamba Allah, tetapi sementara mereka tidak melakukan ketaatan, sementara diberikan bergelimang harta dengan perbuatan kemaksiatannya, zalika minhu istidraj, kata hadis. Yang demikian itu adalah istidraj. Hadis ini riwayat Ahmad, disahihkan oleh Su'aib Al-Arnad Hasan, dilihat dari jalur lain. Jadi saudaraku, istidraj adalah sebuah pelimpahan rezeki yang banyak, namun dia tidak melakukan peribadatan kepada Allah dengan baik. Jadi istidraj menurut Lughawi adalah sesuatu yang menaik dari menuju tingkat yang lebih atasnya, itu namanya istidraj. Menaik dari tingkat bawah menuju ke atasnya adalah istidraj. Sementara definisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, istidraj itu adalah pelimpahan sebagian hukuman kepada hambanya, kemudian diberikan secara sedikit-sedikit, tidak secara langsung,
Allah membiarkan hamba ini hukumannya tidak disegerakan, tetapi Allah justru memberikan kenikmatan-kenikmatan berupa terlimpahnya harta. Bisa bermakna istidrat adalah limpahan harta yang diperuntukkan walau mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, gemar bermaksiat, berjudi, berzina, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain mereka lakukan, tetapi Allah senantiasa memberikan jalan menuju kenikmatan rezeki yang berlimpah. Biasanya kenikmatan-kenikmatan yang berlimpah yang disertai upaya-upaya semacam ada yang diistilahkan dengan menggunakan babi ngepet, atau mungkin menggunakan jalur Dewi Lanjar, yaitu penguasa laut utara, atau mungkin menggunakan jalur kesugihan melalui penguasa laut selatan, atau bisa saja menggunakan cara-cara datang ke dukun atau bahkan ke seorang kiai, tetapi pelaksananya tidak menggunakan syar'i. Jadi keluar dari syariat. Ada seorang kiai yang memberikan sarana-sarana kesugihan menggunakan cara-cara semacam huruf-huruf Arab raja-raja, kemudian diikat di dalam sebuah kain putih yang di dalamnya terikat dengan satu kain hitam, atau dengan cara-cara yang lain, kemudian nanti disuruh meletakkan di pojok rumah atau mungkin ditanam di tanah di depan rumah. Hal-hal yang demikian adalah tidak menggunakan ajaran Allah yang benar, tidak menggunakan cara-cara syariat yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang diberikan istidrat ini seperti di dalam surat Al-An'am ayat 44. Kalau saya bacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih wa fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idza hum mublisun. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan, kata Allah, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka itu mereka akan terdiam dengan putus asa. Ini surat Al-An'am ayat 44. Allah memberikan karunia harta yang berlimpah. Tahu-tahu Allah memberikan azab, siksa yang mendadak, seperti dalam cerita saya di atas. Itu adalah sebuah fiktif belaka, keluarga Zubair dan Anisah, yang ketika Zubair masih berbisnis ke luar negeri, Anisah beserta dua anaknya terpanggang di rumah, mati tanpa melakukan sebuah peribadatan. Itu adalah seperti gambaran dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 44 juga, yang berbunyi, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku
urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu yang mendustakan Al-Quran, tidak menuruti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita, tetapi justru mereka adalah mengkhianatinya, mengingkarinya, bahkan dengan istilah-istilahnya adalah berkemaksiatan, tidak mau mentaati peraturan-peraturan Allah. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dalam ayat ini juga mengatakan begitu, berangsur-angsur. Kalau tadi yang di atas sekaligus langsung, tetapi di dalam ayat Al-Kalam 44 ini Allah akan berangsur-angsur menuju kebinasaan, berarti sebuah kesengsaraan dari arah yang tidak mereka ketahui, dari manapun. Seperti rumahnya Zubair itu yang begitu, aduhai, rumahnya mewah dan pintu pagarnya pun juga dengan besi, pintunya dengan remote. Alhasil ketika listrik mati, keluarganya tidak bisa keluar dari jeratan api. Inilah salah satu contoh bentuk istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering melihat realita yang ada, banyak orang-orang yang berkemakmuran. Dia tidak segan-segannya bermaksiat, dia tidak segan-segannya melakukan non-peribadatan, tetapi rezekinya berlimpah, mobil banyak, rumahnya banyak, harta, sawah, ladang barangkali banyak, walaupun dia tidak melakukan peribadatan seperti ketaatan pada orang-orang yang beriman. Sisi lain, orang yang beriman dengan ketaatan yang sempurna seakan-akan, tetapi kehidupannya sangat-sangatlah miskin, itulah ujian. Dua-duanya adalah ujian kesengsaraan dan ujian kenikmatan. Maka beruntunglah bagi kita semua seandainya diberikan keberkahan yang berlimpah, tetapi bukanlah istidrat, tetapi itu adalah suatu kenikmatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tentu kita harapkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hati yang ikhlas menerima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya tanpa takdir Allah tidak mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga sekali lagi bermanfaat. Apabila ada yang benar memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kehilafan, kekeliruan dalam saya menyampaikan sesuatu, baik dalam membaca Al-Hadis atau mungkin Al-Quran, tidak ada unsur kesengajaan, tetapi semata kita ingin beramal. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.